Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya, MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, di antaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh saudara JPB dan diketahui juga dilakukan oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima P kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EKA dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos. Dengan penyikapan atau respon kami terkait dengan proses hukum yang tengah berlangsung di KPK.
pertama kami seluruh jajaran Kementerian Sosial tentu prihatin dan sangat kaget apa yang terjadi ya, pada tanggal 5 kemarin dini hari ya, ada penangkapan atau OTT terhadap sejumlah orang termasuk salah satu oknum pejabat dari Kementerian Sosial, dan juga kemudian pengembangan yang kemudian penetapan tersangka untuk beberapa orang. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini kami tentu di samping prihatin juga sangat terpukul di tengah upaya kami untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah khususnya dalam menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita hadapi. Hampir 9 bulan terakhir ini kami beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial dengan seluruh para dirjen, kepala badan, staf ahli, tentu inspektur jenderal tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos tersalurkan atau disalurkan secara cepat dan kemudian secara tepat sasaran, dan kami berusaha untuk terus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah baik yang ada di intern Kementerian Sosial yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 ini sangat besar, karena itu kami bekerja sama meminta pengawalan pendampingan baik APIP maupun aparat penegak hukum. Lebih lanjut, kami beserta seluruh jajaran di Kementerian Sosial akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program baik itu program yang reguler maupun program yang secara khusus non reguler dari sisa kegiatan kami di tahun 2020 yang akan segera berakhir. Dan juga kami akan mempersiapkan ya, pada tahun 2020 di akhir tahun anggaran ini, bulan Desember, mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami salurkan di bulan Januari tahun 2021 nanti. Karena ada program-program yang berkaitan juga dengan bantuan sosial dan juga program-program lainnya. Saat ini total anggaran Kementerian Sosial ya mengalami satu perubahan berapa kali. Terakhir besaran anggaran kami adalah 134,00 triliun. Dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini, per 6 Desember tahun 2020 atau tertinggi dari kementerian dan lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial yang ada di Kementerian Sosial itu sebesar 128,78 triliun dan realisasinya juga sudah 98%. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan
terkait dengan respon kami Kementerian Sosial terhadap kasus hukum yang telah terjadi di KPK. Saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya kira untuk pertanyaan, oh tidak ada. Kita kan sudah 97,2% ya kita selesaikan, dan kita akan persiapkan langkah-langkah untuk percepatan di tahun 2021 karena sistem kan terus berjalan ya, sambil tentu kami menunggu arahan lebih lanjut ya dari pimpinan ya, yang tentu akan ditetapkan hanya dengan ad interim, menteri sosial dan lain-lainnya sebagainya. Tapi kami terus mempersiapkan untuk yang di 2020 kita selesaikan semuanya, dan alhamdulillah kita memang sudah berjalan dengan baik ya, dan sambil kita mempersiapkan tahun 2021. Ya, sekarang kan sudah ada di proses hukum ya. Kan sudah disampaikan kemarin ini. Kita menetapkan beberapa vendor, kemudian untuk pengadaan kerja dengan program sembako. Ya, karena sudah. Ya, kita biasa ikuti aja proses hukum. Kita berjalan, program kita jalan, proses hukum jalan. Kita mendukung untuk memberikan akses informasi ya untuk diperlukan dalam proses hukum tersebut. Saya kira itu dulu ya, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.